Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodato. Kali ini di Create Up kita akan membahas pemirsa cuan ala startup cycling plastik ya. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Ibu Syukriyatun Niyama yang merupakan founder dan juga COO dari Robris. Halo, apa kabar? Halo, baik. Baik, Mbak Sukriyatun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up kali ini. Bagaimana Anda melihat urgensi upcycling plastik di Indonesia? Ya, memang sangat urgent ya kalau saya bilang, karena memang isu sampah plastik sendiri gitu ya, apalagi kita bilang plastik ini kan nggak bisa gitu kan kita buang gitu aja, dan itu tuh nggak akan hilang gitu kan. Jadi memang dengan isu sekarang yang bahkan kita bilang Indonesia ini kan negara kepulauan gitu kan, di mana semua pulau-pulau ini terhubung gitu. Tapi ketika sampahnya ini sudah terbuang di laut tuh pasti akan kemana-mana kayak gitu. Dan itu tuh udah apa ya, kita parah banget dan bisa jadi nih kita bisa kekurangan air bersih nih gitu dengan kebanyaknya sampah plastik gitu ya. Dan juga bukan cuman itu, tapi memang pencemaran plastik di laut atau di lingkungan itu juga bisa balik ke badan kita, ke tubuh kita gitu. Dan itu juga hal yang sangat-sangat nggak pleasant ya untuk generasi-generasi selanjutnya. Artinya ini adalah inspirasi di balik pendirian dari Robris ya untuk bisa mengurangi maksud saya keberadaan dari sampah plastik yang ada dengan mengupcycling plastik-plastik tadi, betul ya? Oke, lantas upcyclingnya ini biasanya berupa apa? Kita pernah juga mewawancarain tuh yang membuat paving dan lain sebagainya. Kalau dari Robrix tadi ya, hasilnya apa? Kalau di Robris kita ngolah sampah plastik itu untuk jadi furniture, jadi material ya, sebenarnya material, building material, lembaran seperti solid surface. Tapi kita juga ada turunan dalam bentuk furniture dan home decor seperti itu. Oke, jadi bisa dibuat jadi kursi gitu ya, meja gitu-gitu ya? Oke. Ya, betul. Sumbernya dari mana saja untuk materialnya dan sudah berapa banyak volume plastik yang sudah di-upcycling oleh Robris? Kalau sumbernya biasanya kita dapat dari pengepul, dari pemulung ya, waste picker. Kita juga kadang kerjasama ya sama coffee shop gitu, beberapa coffee shop yang akhirnya mereka mendaur ulang cup kopinya mereka sendiri gitu. Karena kan coffee shop juga menjamur sekali ya, mulai banyak di mana-mana, dan tentunya nggak semua coffee shop tuh bisa punya tempat untuk pencucian gitu. Jadi harus pakai cup plastik, sehingga ya sebagai produsen harus bertanggung jawab gitu. Akhirnya bekerja sama dengan kami untuk mengolah sampah plastiknya. Sejauh ini Robris sudah merecycle, mendaur ulang kurang lebih 200 ton ya sampah plastik. 200 ton ya sampah plastik. Nah, lebih detail plastik-plastik yang bagaimana sih yang paling dibutuhkan untuk membuat semacam Furniture tadi ya? Ya. Produk upcycling. Kalau Robris sebenarnya kita pakai dua jenis plastik ya, HDPE dan PP. HDPE itu contohnya kayak tutup botol, kemudian wadah sampo, wadah sabun. Terus kalau PP itu contohnya tadi cup kopi, terus wadah kosmetik, bekas ember, bekas hanger kayak gitu. Oke, dan semuanya ini akhirnya memiliki nilai jual dan juga nilai ekonomi yang menarik gitu ya. Oke, sambutannya dari market sejauh ini seperti apa sih Mbak Syukriyatun? So far ini menurut saya ya di Indonesia sendiri marketnya tuh selalu bertumbuh gitu. Seiring dengan awareness masyarakat gitu ya tentang kesehatan, tentang lingkungan gitu. Dan gak cuma di dalam negeri, tapi memang peminat di luar negeri untuk produk di Robris sendiri itu juga banyak gitu. Peminat sampai ke luar negeri, berarti Anda juga melakukan ekspor? Betul. Kerjasamanya dengan siapa sih untuk menjual hasil dari Robris ini tadi? Anda bekerja sama dengan pihak mana? Kalau untuk penjualan sebenarnya kami pribadi ya gitu. Dengan brand Robris sendiri, terus melalui sosial media gitu ya. Kita ada partner juga sebenarnya di Bali, tapi orang luar gitu. Jadi fokus untuk ekspor produknya di daerah Eropa
Oh ya, terus sampai Eropa? ya. Baik. Oke, menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Sukriyatun dari Robris. Mbak Sukriyatun, mungkin Anda boleh sampaikan dalam proses pengolahan plastiknya tadi, seberapa besar sih emisi yang muncul gitu, bagaimana kemudian Anda juga mengukurnya, karena bahwa ini menjadi sebuah aktivitas upcycling yang mengurangi sampah plastik di luaran sana, iya, dan ini sangat lean ke praktek ekonomi sirkular gitu. Tapi lebih baik lagi jika kemudian ada value yang lebih besar lagi, diantaranya adalah dalam proses upcyclingnya sendiri emisinya tidak besar. Mungkin Anda bisa sampaikan mengenai hal ini. Ya, jadi kalau untuk dalam proses daur ulang ya, dalam proses daur ulang memang tidak memungkiri ada ya pasti proses yang menghasilkan emisi gitu. Tapi untuk prosesnya memang nggak banyak gitu emisinya yang dihasilkan ya gitu. Karena memang dari proses daur ulang ketika ada waste gitu ya, ada sisa, itu bisa didaur ulang lagi. Jadi nggak ada yang terbuang lah ibaratnya gitu. Nanti sisa potongan katakan dari lembaran terus dipotong jadi produk. Sisa potongan bisa didaur ulang lagi gitu. Baik produknya itu sendiri kalau pun dicek itu bisa didaur ulang lagi seperti itu. Dan ini juga desainnya lucu-lucu ya, Iya. colorful gitu-gitu. Tapi ternyata biasanya kan kalau kita berbicara mengenai upcycling itu kan paling 20%, 30%, jarang yang sampai 50%, dan ternyata kalau di Robrix ini sendiri itu 100% ya menggunakan sampah plastik, benar? Betul, betul. Jadi kita nggak pakai campuran apapun ya, maksudnya pigmen atau apapun tuh nggak. Kita benar-benar 100% dari sampah plastik itu sendiri gitu yang kita padetin gitu ya. Warna pun udah dipilah dari awal, baru kita komposisikan gitu untuk jadi produk akhirnya. Apakah itu juga yang mungkin membuat kalau dilihat dari medsosnya ya ini juga followersnya sudah cukup banyak, artinya juga sudah cukup dikenal. Jadi karena apa ya, memanfaatkan sampah plastik limbah ini tuh jadi gampang diterima di market-market luar khususnya di Eropa tadi. Gimana dalam proses pemasarannya gitu, memperkenalkan produk di dalam dan di luar negeri, sama nggak respon dari konsumen? Ya pastinya beda ya. Kalau responnya mungkin di luar itu bisa lebih cepat lah ya, karena mungkin edukasi atau wawasan tentang sustainable, tentang circular economy, ya gitu kan. Tapi kalau di dalam negeri mungkin kita perlu edukasi dulu, gitu. Kayak kenapa sih perlu pakai daur ulang gitu? Ini prosesnya seperti apa? Seperti itu. Jadi perbedaannya mungkin di situ. Tapi Masih lebih gampang di luar ya? Ya gitu, karena memang mereka udah tahu value-nya Baik. gitu. Kalau di Indonesia perlu dijelasin lagi Diedukasi ya. lagi, Kenapa? siap. Jika mungkin ada gitu. Oke, target Robris dalam jangka panjang apa saja? Sejauh ini apakah sudah profit atau ada target soal profitabilitas? Jangka panjang mungkin kalau tahun ini sudah profit gitu. Kemudian selain itu ya kita berharap bisa expand lebih banyak gitu ya, lebih besar lagi di pasar global. Kemudian juga nggak cuma dari segi profit gitu ya, tapi berharap jangka panjangnya Robis bisa membentuk ekosistem lah ya, membentuk ekosistem di mana sirkular ekonomi ini nggak cuma dari akhirnya, tapi dari awal awareness tentang masyarakat soal pemilahan seperti itu tuh bisa juga terbentuk gitu. Oke, membentuk ekosistem, kemudian lebih banyak mengedukasi lagi masyarakat di Indonesia untuk menggunakan barang-barang daur ulang begitu ya. Terima Sudah kasih. profit belum ya? Tadi belum terjawab Sudah ya? katanya, sudah ya? profit Oke. Wiki. Baik, Mbak Sukriyatun, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Ya, di Oke, menarik sekali ya. Apalagi hasilnya tadi cantik-cantik Wiki. Ya, colorful gitu ya. Rasanya pengen punya yang seperti itu di rumah. Baik. Kursi-kursi untuk nongkrong gitu. Ya, kita akan lihat pemirsa update dari pergerakan IHSG dari pembukaan C1 hingga saat ini. Sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,01% di level 6.974,028.
Betul, kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat di 16.234 dan berikut adalah deretan saham-saham yang masuk kategori top gainers dan juga top loser sampai dengan pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Ada PG atau Panca Global Capital yang menguat 25%, Aksi menguat 10%, TINS 7%, MBMA 5%, Adikarya 5%, kemudian SDMR 1, RAM, Uniqlo, SMBR semuanya masuk dalam 10 saham top gainers based on value. Kemudian untuk losers pemirsa ada Soho, kemudian IBOS, MPMX, PH, Merck, Alka, Suri, dan juga ada KF pemirsa yang turun hampir 5% di 590 pada saat ini. Update dari Bursa Efek Indonesia tadi, pemirsa menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast pada pagi hari ini karena sudah 90 menit kami menemani Anda. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Prisa Sambudatu pamit. Kiardian pamit, terima kasih, sampai jumpa.